Suasana di rumah sakit terbesar di kota B, The Good Hospital. Para dokter dan perawat segera sigap dan sibuk melayani kedua pasien yang mereka terima dengan cekatan atas perintah pimpinan rumah sakit. Peter bertindak cepat, menghubungi ayahnya agar segera menghubungi duta besar perwakilan dari Australia yang ada di kota B, sehingga semua urusan penting di rumah sakit terkoneksi dengan baik. Seseorang pasti memiliki rencana yang matang dan besar untuk melakukan semua ini, dan feelingnya mengatakan sasaran yang sebenarnya adalah Elia dan bayi-bayinya. Tetapi Rusty bertindak cepat berkorban demi keselamatan Elia kekasihnya. Kemeja Peter yang bersimbah darah membuat semua orang yang berlalu lalang di rumah sakit menjadi takut dan ngeri melihatnya. Tetapi Peter tidak peduli. Semua orang penting dan tim kerjanya di Australia segera menerima kabar pahit dan buruk dari Peter. Sehingga semua jadi berduka dan berhati-hati untuk melakukan rencana yang mereka susun atas perintah Peter. Hanya kepada Paman Raymond dan Bibi Mariana yang Peter tidak sanggup memberikan kabar dukanya saat ini. Sehingga Peter meminta ayahnya untuk berhati-hati menyampaikan kepada mereka agar jangan sampai jatuh sakit. Peter berdiri gugup di pintu ruang ICU di mana Rusty masih ditangani oleh dokter saat ini. Sebelumnya Peter baru saja selesai meminta kerjasama dari pihak rumah sakit dan para dokter yang memeriksa Elia agar mengatur penjagaan yang ketat di ruangan Elia. Melihat peristiwa ini sangat tragis dan sedang diselidiki oleh pihak kepolisian, keselamatan Elia dan bayi-bayinya sangat utama. Kandungannya tidak boleh disebarkan kepada siapapun saat ini. Seseorang mungkin masih berusaha untuk mencelakainya lagi nanti. Kondisi Elia juga sangat menyedihkan. Tubuhnya kaku dan dingin. Walaupun hasil USG memperlihatkan kondisi janin masih stabil, Elia tidak sadar. Dia sepertinya tidak ingin bangun dari tidurnya. Kepalanya yang terbentur dan keningnya yang berdarah membuat para dokter segera sigap melakukan pemeriksaan CT scan otak, dan ternyata dia mengalami pendarahan kecil di kepalanya. Dan dokter memutuskan jika saat ini kemungkinan Elia mengalami geger otak yang belum terlalu parah, tetapi sangat penting untuk dipantau setiap saat menunggu dia sadar kembali. Panggilan dari Danu masuk kembali ke ponselku. Russell, apakah Rusty, saudaramu yang menghilang itu sudah kembali? Ada seorang wanita tua yang berada satu pesawat dengan pasangan muda tersebut sedang menangis di bandara, mengatakan jika mereka duduk bersama di kelas VIP dan lama berbincang-bincang di dalam pesawat. Pasangan muda yang manis dan harmonis. Dia tidak menyangka sebuah kecelakaan mengerikan akan menimpa pasangan muda tersebut, dan dia mengingat salah satu di antara mereka. Dia mengatakan namanya adalah Rusty, ucap Danu, rekanku di kepolisian. Kepala polisi yang sudah lama mencari keberadaan Rusty atas pemberitaanku padanya. Jantungku segera berdegup dengan kencang. Nafasku sesak luar biasa. Itu tidak mungkin, pikirku kalut, dan hatiku tidak bisa menerima. Danu, tolong periksa dengan seksama dan cek semua kebenarannya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Jika memang itu saudaraku, pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal, ucapku lalu mengakhiri panggilannya. Aku harus segera menelpon ke rumah saat ini juga. Rusty dan Elia pasti sudah pulang ke rumah. Gumanku berharap. Ayah, apakah Rusty sudah pulang? Seruku buru-buru begitu dia menerima panggilanku. Russell, mereka belum sampai ke rumah. Jari ibumu terluka dan dia sangat pucat.
Foto keluarga kita jatuh tiba-tiba dan pecahan kacanya menusuk jari ibumu saat dia ingin membersihkannya, ucap ayahku dengan cepat, dan dia sepertinya sibuk mengobati luka ibuku. Tuhan, sakit apa ini? Jeritku tertahan, memegang dadaku yang terasa susah. Setelah menerima panggilan Danu dan kabar dari rumah, semua tanda rasa kehilangan sesuatu begitu besar menekan jantung. David, kita belum sampai, ucapku seram. Sedikit lagi, bos. Kenapa wajah bos pucat sekali? Apakah korban kecelakaan tadi ada kaitannya dengan mereka? Ucap David ragu-ragu. David, perasaanku tiba-tiba hampa. Sesuatu menekannya begitu kuat, ucapku berat. Aku bergegas setengah berlari ke ruang ICU bersama seorang perawat pria yang menunjukkan jalan saat kami memintanya bersama David. Hatiku sama sekali tidak tenang, sehingga aku membutuhkan perawat tersebut untuk menerangkan kondisi dua korban kecelakaan, di mana pasiennya yang baru saja diterima di rumah sakit ini. Aku bergegas cepat mendekati ruang ICU saat melihat beberapa dokter berdiri dengan seorang pria asing yang pakaiannya berlumuran darah sedang membahas sesuatu. Siapakah kerabat dari pasien? Ucap dokter membuatku berdebar. Saya dokter, ucap pria tersebut. Tapi maaf, Anda sepertinya bukan warga negara kami, balas dokter ragu-ragu melihatnya. Bagaimana keadaan pasien? Apakah sudah ditangani? Ucapku mendekati mereka. Rasdi, seru pria asing tersebut saat dia berbalik, dan dia sangat terkejut melihatku. Jantungku tersentak kaget. Aku menatapnya dan dia terlihat sangat sedih, tetapi juga kebingungan menatapku. Dia memanggilku Rasdi. Jadi korban kecelakaan tadi sebenarnya. Kumanku semakin berat menarik nafasku. Aku rasa saudara kembar Rasdi, ucapku tanpa sadar. Saudaraku, serunya menatapku sedih, dan dia menahan tangisnya saat dia berbicara kepada dokter. Dokter, pria ini, dia adalah keluarga aslinya, ucapnya lagi kepada beberapa dokter yang masih terlihat bingung untuk menentukan. Dan di saat salah satu dokter mengucapkan pernyataannya, hatiku sangat hancur, sakingnya tidak mampu kuucapkan. Maaf, kami sudah berusaha semampu kami, tapi semua atas kehendak yang maha kuasa. Pasien tidak dapat tertolong lagi. Dia meninggal pada tanggal jam sekian. Tulang bagian dalam tubuhnya remuk, kepalanya retak, luka dalamnya terlalu parah karena benturan dan tabrakan yang cukup keras. Ucapnya membuatku tidak bisa mencerna semua perkataannya. Rasdi, apakah benar dia Rasdi? Ucapku bertanya kepada pria asing tersebut dengan mata memerah. Ya Russell, dia saudaramu Rasdi. Aku adalah Peter, saudaranya dan asistennya di perusahaannya di Australia. Elia masih koma, ucapnya terbata-bata. Jantungku sangat sakit. Rasdi sekarat dan Elia koma, ucapnya membuatku tidak bisa tidak harus mempercayainya. Bos, tenangkan diri bos, seru David bergegas mengejarku ketika aku segera berlari masuk ke ruang ICU, ingin memastikan dengan mata kepalaku sendiri. Aku harus melihatnya David, seruku soal. Semuanya tidak ada yang berani menegurku saat aku masuk dan menarik kain putih yang menutupi tubuh Rasdi. Aku masih tidak bisa mempercayai semua yang kudengarkan. Rasdi, seruku dengan suara gemetar saat melihat wajahnya dan tubuhnya terbujur kaku di atas tempat tidur. Saudaraku, bangunlah. Aku datang. Aku tidak akan marah. Semuanya akan baik-baik saja. Ujarku serak menyentuh wajahnya agar dia segera terbangun. Rasdi, bangunlah. Elia menunggumu untuk membangunkannya, seruku lagi. Air mataku jatuh, tetapi aku terus mengucapkan kata-kata yang semakin lama semakin tidak ku mengerti. Sehingga David bergegas memelukku, dan dia mengingatkanku. Bos, tolong tenanglah. Jangan seperti ini, ucap David membujukku agar aku tidak terlihat seperti orang gila di depan orang-orang yang terdiam di ruang ICU. 1 bulan telah berlalu.
"Bos, hari ini Elia dipulangkan dari rumah sakit. Kita harus menjemputnya ke sana. Dan saya akan tiba di rumah bos 1 jam lagi," pesan David di ponselku. Sebelumnya, ibuku jatuh pingsan saat menerima kabar kematian Rasdi, dan ayahku berteriak keras tidak percaya. Pemakamannya diatur dengan baik. Seluruh kerabatku menangis dan tidak percaya. Orang-orang asing dari Australia hadir di pemakaman. Keluarga besar Rasdi, ayah angkat Rasdi di sana. Mereka menangisi kematian Rasdi. Ibuku jatuh pingsan berkali-kali. Dia tidak sanggup melepas peti mati Rasdi saat dimasukkan ke dalam kuburannya. "Rasdi, bukankah kamu bilang kamu baik-baik saja dan sudah sampai dengan selamat?" Isaknya menangis sedih dan duduk termenung memeluk kuburan Rasdi. Kanaya dan Arina juga hadir, dan keduanya menangis sedih. Orang tua Elia, hanya paman Edward dan Eden yang hadir, dan mereka juga sangat bersedih. Bibi Emilia, ibunya Elia, tidak bisa hadir karena harus menemani Elia dan menjaganya di rumah sakit. Elia tiba-tiba sadar di hari pemakaman Rasdi, tetapi kondisinya terlihat buruk. Dia selalu merasa pusing dan memuntahkan semua makanan yang diberikan oleh Bibi Emilia. Dia tidak mengenal dirinya dan orang-orang di sekitarnya, serta tidak mengetahui kejadian yang telah menimpanya. Sehingga dokter mengatakan geger otak yang dialaminya membuatnya seperti itu, dan seseorang harus selalu berada di sampingnya untuk selalu memantaunya agar kondisinya bisa membaik. Dan untuk sementara ini Elia tidak bisa berpikir terlalu berat agar dia tidak mengidap penyakit amnesia akibat benturan keras yang diterimanya. Di bibirnya hanya terucap kata-kata Rasdi. Orang tua angkat Rasdi menceritakan semua kebaikan Rasdi sebagai seorang anak selama tinggal di Australia. Ibuku sangat sedih dan hanya menganggukkan kepalanya ketika kerabat Rasdi pulang kembali ke negaranya, dan mereka meminta agar kami sesekali berkunjung ke negara mereka. Danu dan aparat kepolisian menemukan kejanggalan dari kematian Rasdi. Sebuah rekaman dari ponsel pelaku kejahatan yang tidak ikut terbakar menjelaskan segalanya, sehingga Peter langsung bersedia bekerja sama dengan baik, mengungkapkan masalah-masalah yang dimiliki oleh Rasdi. Polisi bergerak cepat mencari keluarga tersangka dan menerima penjelasan dari keluarga pelakunya. Jika pelaku tiba-tiba saja memiliki uang yang banyak dan sering mengatakan menerima panggilan penting dari luar negeri. Saat polisi meminta pihak bank bekerja sama untuk memeriksa uang yang masuk ke rekeningnya, maka jawabannya segera diketahui, yaitu uang berasal dari sebuah bank internasional dari Australia. Bukti segera terkumpul dengan cepat dan cukup memberatkan untuk menuntut dalang di balik kecelakaan yang menimpa Rasdi dan Elia. Aku sangat marah mengetahuinya. Aku tidak bisa terima dan ingin sekali menghajar Jericho, anak paman Raymond, karena dia adalah dalang di balik pembunuhan Rasdi. Kecemburuan dan kedendamnya kepada Rasdi membuatnya ingin menghancurkan Rasdi, sehingga aku segera memutuskan untuk segera menemukan Jericho ke Australia dan mengatur semuanya, berkas-berkas tuntutan hukum untuk menangkap Jericho dan anak buahnya. Peter juga ikut bersamaku, tetapi setelah 3 minggu mengurus penangkapan dan proses hukum untuk Jericho, dia ingin dan kembali ikut ke kota B. Elia sudah diangkat menjadi saudara perempuannya, dan dia ingin melindungi Elia atas permintaan Rasdi, ucapnya padaku. Feelingku merasa ada yang tidak beres dan merasa jika dia menyembunyikan sesuatu. Tetapi Elia mengenalnya. David yang menceritakan semua kondisi Elia selama di rumah sakit kepadaku. Elia hanya bisa menerima kedekatan dari Peter dan terbuka kepada Peter daripada kepada orang tua dan kerabat-kerabatnya. Elia tidak stabil, ingatannya hanya sedikit. Peter dan Rasdi, hanya itu yang masuk di benaknya, walaupun dia tidak menghindar jika orang lain berbicara dan menemaninya. Aku sama sekali tidak pernah melihatnya dalam sebulan ini, mengurus kematian dan pemakaman Rasdi, juga karena sibuk mengurus penangkapan Jericho dengan tuntutan penjara seumur hidup
karena melakukan tindakan pembunuhan yang berencana membuatku sedikit bisa melupakan Elia. Paman Raymond hanya bisa pasrah mengikhlaskan hukuman yang diterima Jericho, karena dia juga tidak menginginkan seorang anak yang berhati kejam. Elia tidak bisa mengingat siapapun saat ini selain Rusty. Aku tidak siap jika Elia memanggilku Rusty. Hatiku melarangnya. Dokter sudah mengizinkannya pulang hari ini. Kondisinya lumayan baik dan ingatannya sedikit pulih. Tapi dia tidak mengetahui jika Rusty sudah meninggal, dan tidak satu pun yang berani menceritakan kepadanya. Rusty sibuk mengurus pekerjaannya di luar negeri. Hanya itu alasan satu-satunya yang diterimanya saat ini. Saat dia bertanya kepada siapa saja, dan jawaban semua orang tetap sama padanya. Semua tidak siap menerima respon dan reaksi Elia jika dia mengetahui yang sebenarnya nanti. Baiklah David, 1 jam lagi kita ke rumah sakit, balasku dan mengirim pesanku padanya. Ayah dan ibu juga harus ikut. Aku ingin mereka bersamaku menjemput Elia. Ibuku menjadi pendiam di rumah semenjak kepergian Rusty, dan aku selalu berhati-hati mengajaknya berbicara. Ayah dan ibu sudah mengetahui kondisi Elia dari Paman Edward langsung, dan ayahku melarang ibuku bertemu dengan Elia. Takut ibuku tidak dapat menahan diri dan mengeluhkan kematian Rusty di hadapan Elia, dan semuanya akan kacau. Rusty, kamu datang sayang. Aku sangat rindu. Aku merindukanmu, seru Elia bersemangat dengan senyum manisnya. Dia bergegas cepat berlari menghampiriku. Ketika kami memasuki ruangannya, dia melemparkan dirinya ke pelukanku dan menatapku dengan erat. Tiba-tiba sebuah cecapan yang lembut dan menuntut darinya membuat sekejur tubuhku meremang dan kaku. Elia berjinjit lalu tangannya segera menarik, memegang erat wajahku. Saat cecapan manisnya meminta dan menerobos menginginkan balasan. Peter yang menemaninya bersama bibi Emilia hanya bisa berdiri terpana melihat reaksi yang tidak terduga dari Elia. David beserta ayah dan ibu juga ikut terdiam, dan mereka tidak berniat menegur Elia. Jantungku berdetak cepat dan berdebar kencang menerima cecapannya, dan aku mengeraskan hatiku untuk berusaha melepaskannya. Namun tiba-tiba Elia lepaskan Russell. Dia buka Rusty. Seru sebuah suara penuh kemarahan bergegas masuk dari pintu. Kanaya segera menarik Elia dengan kuat agar terlepas dari pelukanku. Tiba-tiba sebuah tamparan yang keras langsung mendarat di pipi Elia dari Kanaya sehingga dia jatuh terduduk di lantai. Elia, seru Peter bergegas menghampirinya bersama bibi Emilia. Kanaya, apa yang kamu lakukan? Seruku menegurnya dan tidak menduga tindakannya sama sekali. Dia wanita pembawa sial Russell, teriak Kanaya marah. Karena kamu Elia, Rusty-ku meninggal, teriak Kanaya penuh kebencian menatap Elia yang terpana memandangnya dari lantai. Kamu wanita pembawa petaka di dalam hidup kami, wanita sial. Kamu sudah 2 kali mengacaukan pernikahanku dengan Russell dan Rusty. Jika kamu tidak mendekatinya, saat ini dia pasti masih hidup dan baik-baik saja. Jerit Kanaya marah lalu bergegas ingin mendekati Elia lagi. Hentikan, jangan menyentuh Elia. Aku tidak akan segan-segan bertindak membalasmu, bentak Peter penuh kemarahan sambil melindungi Elia di pelukannya. Kanaya, tunggu, ucapku bergegas cepat dan segera menariknya ke pelukanku. Melihat tatapan penuh kemarahan dari Peter padanya, aku segera membalas tatapan Peter dengan dingin.